Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sobat Lentera Ramadan yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mari kita syukuri, kita laksanakan nikmat yang diberikan oleh Allah yang berupa kesehatan dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu yang luang. Dengan kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah bisa bertemu di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan dengan menjalankan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan, mulai puasa, taraweh, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, mengikuti kajian Islam atau majelis taklim, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Adapun supaya kita dalam menjalankan puasa Ramadan ini betul-betul mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, mari kita memperhatikan ada 5 perkara yang menurut Rasulullah, yang kata Rasulullah bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan pahala puasa. Apabila 5 hal ini dilakukan oleh seseorang, oleh orang yang menjalankan puasa, maka pahala puasanya hilang atau berkurang. Ini dikarenakan sebagaimana sabda Rasulullah, khamsun yuftirna shaima, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadru bisyahwah. Ada 5 perkara yang apabila dilakukan ini maka rusak atau batal atau mungkin berkurang pahala puasa, yaitu pertama adalah al-kidbu, bohong atau dusta. Termasuk yang menjadi kriteria bohong adalah berita hoax. Nah, ini yang gampang terjadi. Mari kita betul-betul menjauhi bohong atau dusta karena akan merusak pahalanya puasa. Banyak yang kita dapati sekarang di media sosial yang mungkin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan gampangnya memberikan informasi kebohongan, atau kita sendiri melakukan kebohongan, karena bohong ini rawan sekali. Tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, kata guru saya memberikan contoh, termasuk bohong kepada makhluk yang lain, seperti kepada hewan atau binatang. Contohnya ketika kita manggil kucing, pus pus. Biasanya apa? Kucing kalau dipanggil itu dia akan datang dan kita beri makan, tetapi tidak kita kasih makan. Termasuk kepada ayam, kir kir kir. Biasanya dia datang itu berharap diberi makanan seperti beras atau jagung dan sebagainya. Tetapi apabila kita tidak memberikan makan, dia kecewa, dia merasa terbohongi. Yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa adalah al-ghibah, yaitu ghibah, ngerasani atau menggunjing. Ini rawan sekali. Mari kita betul-betul menjauhi. Ketika ada teman kita, enak-enak kita ngomong hal-hal yang baik, kemudian nyeleduk ada omongan yang menyebabkan ghibah, maka harus kita hindari. Ghibah adalah membicarakan orang lain meskipun kenyataannya benar, membicarakan kejelekan orang lain, kesalahan orang lain yang apabila orang yang kita bicarakan itu
tahu dia akan menyesal atau getun, itu yang termasuk adalah riba. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah atau mengadu domba. Ini rawan sekali di akhir-akhir zaman ini. Banyak golongan tertentu atau kelompok tertentu atau bahkan kita jangan sampai melakukan mengadu domba, yaitu mengadu domba artinya omongan satu dengan omongan yang lain diadu-adu sehingga akhirnya menjadi permusuhan dan sebagainya oleh kelompok tertentu, golongan tertentu, sehingga menjadi perpecahan akibat adu domba. Yang kemudian yang keempat adalah sumpah palsu ataupun janji yang palsu. Ini juga menyebabkan pahala puasa kita berkurang atau bahkan batal pahala puasanya. Meskipun puasanya itu sah karena tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi kalau melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka rugi eman puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah an-nadru bisyahwah, melihat, menyaksikan dengan yang menimbulkan syahwat. Ini rawan sekali, baik itu secara langsung kita mendapati di tengah masyarakat ada sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, termasuk di media sosial, di televisi, di internet, dan medsos yang lainnya. Banyak yang mengumbar, membuka aurat ataupun gambar-gambar tertentu yang menyebabkan menimbulkan syahwat. Ini akan membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu, mari kita betul-betul kita jaga kualitas puasa kita supaya puasa Ramadan kita ini betul-betul diterima, diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang 5 perkara yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa harus kita hindari sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.